Bapak Ibu semuanya, malam semuanya, Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Senang sekali kembali bersama Bapak Community. Saya biasanya kalau nggak jadi moderator community, nggak jadi moderator cuma 1 minggu doang. Oke, malam hari ini seru banget sama Pak Paulus. Wah, saya sering banget ketemu Pak Paulus kalau ngobrol sama beliau tuh suka deg-degan gitu, apalagi sekarang saya jadi harus moderatornya Pak, nervous berkali-kali lipat. Tapi sebelum itu, dan Pak Paulus mau ngobrolin tentang kali, saya mau ngobrolin dulu soal community. Kenapa? Karena buat para member baru, saya ingin tentang community. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Kayaknya lagi trouble. Oke, lagi trouble. Kayaknya saya jelasin by voice aja ya. Bapak Ibu di iCommunity, iCommunity ini didirikan oleh Pak Ju. Jadi beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, SEMOP Indonesia, dan punya banyak sekali certified trainer sebagai digital. Beliau lebih banyak mengisi seminar-seminar tentang digital marketing seperti itu. Ini punya visi dan misi. Sebagai sebuah komunitas pebisnis dan profesional, iCommunity punya visi, misi, dan tagline yang sangat sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Misinya bisnis dan profesional yang ada menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi. Nah, tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, harus ada tujuannya. Kenapa sih kok harus ada iCommunity ini? Yaitu untuk mempersatukan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan juga profesional, dan membangun platform bahan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, referral, kayak gitu. Nah, sebagai sebuah platform komunitas itu tadi yang sudah saya jawab, tidak ingin menjadi sebuah platform komunitas yang cuma tenang-tenang aja, tempat nongkrong terus udah nggak ada benefit lanjutannya. Oleh karena itu kami memiliki kode patuhi baik dari iCommunity sendiri, pihak manajemen, dan juga seluruh member yang tergabung di dalamnya. Kode etik kami adalah yang pertama, kami adalah para yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain maupun berkompetisi secara yang tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi. Dan yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas. Yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diberikan sanksi seperti itu. Wah, langsung saja hari ini entrepreneurship mindset oleh Pak Paulus. Silahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Mbak Devin. Sekali lagi congratulations nih, baru menikah nih. Wah, pengantin baru nih Bapak Ibu. Gimana setelah menikah? Menyesal Mbak Devin? Waduh, masih baru berapa hari ini, Pak? Maksudnya menyesal, kenapa nggak dari dulu udah married gitu? Waduh, hati kayaknya. Ya, malam hari ini kita mau ini ya, bahas tentang
entrepreneurship mindset. Em, Nanti saya akan sharing dan kita akan tanya jawab ya. Mungkin serunya nanti tanya jawabnya tuh, biasanya begitu Mbak Devin, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara entrepreneurship ya, banyak sekali yang termotivasi dan juga terinspirasi ya. Salah satunya oleh buku dari Robert Kiyosaki, ya Rich Dad Poor Dad, kemudian Cash Flow Quadrant dan lain-lain. Nah, salah satunya, nah ini saya share screen, kelihatan ya Mbak Devin ya, betapa bagaimana kuadran kiri nih ya katanya disuruh pindah ke kuadran kanan dari karyawan ataupun self-employed ya menjadi business owner ataupun investor. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita lihat Mbak Devin ya Bapak Ibu, sebenarnya sebenarnya nggak harus juga berpindah ya. Yang menarik adalah bisa saja katakanlah employee nih, karyawan ya, katakanlah Mbak Devin bekerja, tetapi Sabtu Minggu misalnya ya punya eh, sebagai profesional juga ya, jadi freelance, fotografer misalnya. Nah, otomatis kan sebenarnya Mbak Devin employee sekaligus juga self-employed, begitu kan. Kemudian patungan ya sama Mbak Delisa, sama Pak Juanda mendirikan sebuah bisnis ya. Kemudian dijalankan oleh saudaranya Mbak Devin misalnya. Nah, itu kan juga Mbak Devin juga sebagai bisa jadi sekaligus sebagai business owner ya. Kemudian Mbak Devin juga invest di saham lah ya atau beli properti. Itu kan juga sekaligus Mbak Devin jadi investor ya. Jadi kalau kita bisa Tahu lihat, nang tempe kita nggak boleh orang minggu. jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya eh, ternyata sekarang kalau dipikir-pikir tidak harus juga pindah kuadran. Nah kalau gitu buat apa dong ya atau ngapain dong kita haruskah kita ya bikin bisnis baru bisa dikatakan entrepreneur ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Nah, sebagian orang mungkin berpikir kan seperti ini nih ya. Kalau entrepreneur ya intinya asik ya, bisa atur waktunya sendiri ya, bisa makan-makan bareng, networking seperti itu ya. Sebagian orang berpikir seperti itu. Atau seperti apa ya? Kalau Bapak Ibu dengar kata entrepreneur gitu ya, apa yang tergambar di pemikiran Bapak Ibu? Apakah artinya punya banyak uang ya, atau punya banyak perusahaan, atau apa? Nah mungkin dari Mbak Devin dulu nih, kalau orang dengar entrepreneur itu emang seperti apa gambarannya? Mungkin sesimpel punya usaha gitu ya, Pak, ya? Oke, kalau dia misalnya tukang bakso misalnya, kan punya Mhm, usaha bakso, itu mhm. termasuk entrepreneur? Kalau dia baksonya punya kedai besar gitu ya. Ini kayak pikiran awam gitu ya, karena beda tipis ya, Pak, ya, orang pengusaha sama bakul. Kak, menurut saya, kalau pengusaha dia pasti punya future plan, kayak misalnya dia mungkin awalnya bakso, tapi pengen punya kedai 1, kedai 2, kedai 5, dia punya future plan. Tapi kalau misalnya kayak bakul, ya udah seanunya bakul ya Pak, bakul gitu. Oke, nah itu ya gambaran yang sering kali kita ketemukan kan. Apakah memang benar mesti punya restorannya ya kan? Apakah kalau gerobakan gitu kan ya atau bakul kata Mbak Devin, apakah dia bisa disebut entrepreneur juga? Ya, nah nanti kita akan lihat bersama. Nah, kalau secara definisi ya ini ya banyak definisi entrepreneur ya, tapi salah satunya ini dikatakan entrepreneur adalah seorang yang bisa mengorganisasi, bisa menjalankan sebuah bisnis atau bahkan bisnis-bisnis ya atau bisnises, orang yang mengambil resiko bahkan keuangan ya lebih besar daripada orang umumnya untuk bisa memiliki menjalankan bisnis tersebut. Ya, ini ada definisi salah satunya entrepreneur seperti itu. Nah,
kadang juga dikontraskan antara bisnis ya dengan juga pedagang gitu ya. Apakah orang yang berdagang juga otomatis entrepreneur ya? Atau eh, yang tadi Mbak Devin bilang, mungkin mereka sama-sama bisa dikatakan entrepreneur, yang membedakan hanyalah skalanya seperti itu ya. Nah ini kalau ada gambar Homer ya, Homernya juga lagi mikir gitu ya. Jadi entrepreneur seperti apa ya yang kita pikirkan? Apalagi kan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu akan menentukan, akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita pikirnya entrepreneur itu eh, hura-hura ya atau asik-asik, maka tindakan kita akan mengarah kepada hal tersebut ya. Karena kadang-kadang gini Mbak Devin, banyak orang bukan mau jadi entrepreneur, tapi dia hanya meniru apa yang dia pikir entrepreneur lakukan ya. Katakanlah dia lihat tetangganya pebisnis gitu ya, wah beli Mercy misalnya gitu loh. Nah yang dia tiru bukannya etos kerjanya, bukan apa yang dia lakukan, tetapi yang dia tiru adalah beli mobil Mercy-nya. Wah, nah gimana tuh gitu ya. Dia lihat temennya pengusaha pada pakai Rolex, akhirnya yang dia tiru pakai Rolex-nya. Ya, waduh, ini tentu saja sangat berbahaya ya. Tapi sekali lagi memang kan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, ya sangat dipengaruhi sama dengan apa yang kita pikirkan tentang hal tersebut. Ya. Nah, kalau saya lebih melihat ini ya, entrepreneurship itu sendiri ya, memiliki karakteristik, ya, memiliki karakter-karakter seperti, nah ini ya, mencari peluang. Ya, kalau kata sahabat saya Bro Pinpin, entrepreneurship adalah keberpeluangan gitu ya. Jadi based on opportunity, based on peluang seperti itu. Bisa nggak? Bisa ya. Seorang entrepreneur adalah orang-orang yang melihat peluang di sekitarnya. Saat orang mungkin melihat masalah. Di tengah-tengah pandemi banyak orang yang melihat masalah ya. Tetapi pernah nggak Bapak Ibu justru dengar bahwa di tengah-tengah pandemi ada orang yang justru beli properti cash? Waduh, bisa dapat dari mana kira-kira? Mbak Devin bisa nebak? Kenapa bisa ada orang di pandemi lagi pada susah, pada WFH, malah dia bisa beli properti pakai duit cash? Eh, punya emas batangan dulu kayaknya deh. Nah, dulunya nggak bisa Mbak. Pas pandemi malah bisa. Nah, gimana tuh? Oh, mungkin karena turun ya jadinya. Pas turun semua juga. Nah, uangnya dapatnya dari mana? Nanam emas sebelumnya. Waduh, Invest. oke. Nah, mungkin juga ya berbagai cara tadi. Nah, salah satu yang saya tahu adalah karena pas lagi pandemi, pas mereka juga berbisnis masker. Ya, di awal-awal seperti Bapak Ibu juga mungkin ketahui ya, ada yang jual masker, kemudian harga masker naik berkali-kali lipat ya kalau masih ingat. Kemudian hand sanitizer dan lain-lain ya. Nah, itulah orang-orang yang melihat keberpeluangan ya, melihat opportunity di tengah-tengah justru kondisi yang lagi sulit. Tentu saja juga juga jangan sampai kita memancing di air keruh ya, mentang-mentang orang lagi susah harga obat dinaikin ya, atau nimbun begitu ya, bukan dengan cara seperti itu ya, tapi melihat peluang. Oke, dalam kondisi yang sulit, dalam problem ini apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sediakan ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang bisa mendapatkan ya, bukan cuma sekedar melihat tapi menggrab opportunity itu dan menjadikan karya, menjadikan result ya, bahkan beyond hanya mendapatkan uang seperti itu. Nah, entrepreneur itu juga ya punya planning, punya rencana ya, dan bukan cuma punya rencana tapi dia bisa memonitor. Dia bukan cuma punya mimpi, tetapi dia juga bisa merealisasikan mimpinya. Ya, bisa melangkah menuju
apa yang dia mimpikan itu, ya. Kalau enggak ya itu hanya sekedar mimpi. Ya dia mencari informasi yang dia butuhkan, dia melakukan pendekatan, ya. Itulah kalau Mbak Devin lihat ya, pas lagi kita meeting bareng, ya kita sambil ngobrol apa yang Anda kerjakan, oh ini yang saya kerjakan ya, itu kita bertukar informasi. Kemudian juga, kita bisa kerjasama nih. Terus orangnya mulai mikir, ayo dah, bisa deh ya. Nah itu kan persuasion ya dan networking. Salah satunya yang kita lakukan di iCommunity ini Bapak Ibu. Ya, saya juga backgroundnya sebenarnya imut-imut begini juga ini introvert Bapak Ibu ya. Eh, Background saya kan di IT ya. Tetapi setelah saya lihat betapa pentingnya di bisnis itu tentang networking, saya juga membuka diri ya. Kemudian malah sekarang saya sering banget ya, sehari saya bisa 4 sampai 5 kali meeting ya dengan orang-orang yang berbeda, dengan berbagai pembahasan ya, baik internal maupun eksternal seperti itu. Kemudian komitmen ya dengan kerjasamanya, kemudian punya goal seperti itu ya, bisa menyiapkan, bisa memikirkan goal-goal yang penting, kemudian mencari efisiensi dan kualitas. Nah, ini yang nggak kalah penting juga ada yang namanya persistence ya, atau gigih. Karena terkadang ya apa yang kita bikin kan nggak langsung jadi, Mbak Devin. Itu challenge-nya ya Bapak Ibu. Nggak hari ini kita bikin, besok lusa jadi. Enggak. Kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun kemudian baru kelihatan hasilnya ya. Kadang-kadang 1-2 tahun juga belum kelihatan juga hasilnya. Nah itu bagaimana kita bisa persistence ya, bisa nggak kita tetap gigih untuk terus mencoba. Ya itulah yang akan menguji apakah kita ya atau seberapa besar kualitas entrepreneurship yang kita miliki. Ya, punya self confidence, punya berani ambil resiko, ya. Terkadang itu yang membedakan dengan yang orang-orang yang mungkin tidak mengambil jalur entrepreneurship ini. Ya, mungkin kita lebih cari aman misalnya gitu ya. Nah, sedangkan di entrepreneurship tidak bisa, ya. Ketika kita menjalankan sesuatu di situ ada resiko. Mau nggak kita ambil resiko itu untuk mendapatkan hasil yang kita lihat lebih besar. Nah, itu makanya hari ini judulnya juga entrepreneurship mindset. Kita harus punya mindset ya, pemikiran-pemikiran, cara berpikir seorang entrepreneur seperti itu. Nah, yang menarik adalah bahkan entrepreneur itu apakah harus punya usaha, Mbak Devin? Kalau seperti itu. Bisakah karakteristik ini yang kita lihat tadi yang kita bahas dimiliki katakanlah di pemerintahan? Wah, mungkin nggak? Atau di sebuah organisasi, ya, misalnya organisasi kampus, misalnya, bisa nggak punya karakteristik ini? Of course, sangat bisa sih, Pak. Yes, sangat bisa. Ya, saya udah diskusi sama banyak rekan, kayak tadi ya sama sahabat saya Dokter Pimpin ya, saya sering sebut beliau nih. Harusnya beliau ada juga karena beliau memang risetnya memang di sana ya. Entrepreneurship itu tidak harus kita punya usaha. Kalau ada kita pernah dengar pemimpin daerah tertentu ya, mereka yang ada yang berani ambil risiko supaya daerahnya bisa dimajukan. Mereka lihat ada peluang apa di daerahnya supaya bisa dimajukan untuk kepentingan daerahnya ya, bukan untuk kepentingan pribadi ya, itu nanti KKN namanya kan. Tapi dilihat apa peluang apa ya yang bisa dikembangkan di desanya, di kotanya, ya, di wilayahnya. Kemudian dia mengembangkan hal tersebut, kemudian dia melakukan networking, persuasion, dia cari siapa yang bisa bantu. Itu pun kita bisa katakan adalah pemimpin daerah yang punya entrepreneurship, ya. Mungkin ada juga dosen yang juga punya entrepreneurship, Bapak Ibu. Yang terpenting adalah mindset-nya. Nah, begitu juga kebalikannya Mbak Devin. Bisa nggak seorang pengusaha, dia punya usaha, tapi nggak punya entrepreneurship mindset? Bisa nggak? Udah nunggu buy aja, Pak. Oke. Tapi ada yang kayak gitu nggak?
Mungkin tapi kalau misalnya ini ada 10, mungkin dia tidak punya beberapa hal, tapi bukan berarti dia tidak punya semua hal dalam karakter ini kalau menurut saya sih. Oh, oke. Tetapi ada nggak pengusaha yang tidak memiliki entrepreneurship mindset? Mmm, ya itu, mung pas mungkin ada, tapi kalau kayak gitu, dia nggak akan lama. Oke, mantap. Very good, Mbak Devin. Karena seseorang bisa punya usaha aja, kan bisa macam-macam, ya. Jangan-jangan misalnya dia diwariskan sebuah perusahaan, artinya kan dia punya. Tapi karena dia nggak punya self of belonging, ya, untuk usahanya ini, akhirnya nggak punya persistence. Ya, ketika bisnisnya turun, wah dia nggak sabar, dia tutup langsung misalnya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu ya, ada pengusaha yang mungkin tadi ya diwariskan atau dibikinin bisnis oleh siapa gitu ya. Akhirnya nggak di-maintain dengan baik gitu loh. Malah bisnisnya dicuekin ya. It happen, ya itu terjadi dan kita bisa melihat banyak contohnya di sekitar kita. Tapi tentu seperti Mbak Devin tadi, ya pasti perusahaannya nggak akan berkembang ya. Bahkan cenderung akan cepat ataupun lambat akan tutup. Ya itu sering kita lihat Bapak Ibu ya. Kok bisa yang perusahaan dulu ini bagus banget, tapi tahu-tahu ya nggak lama dilanjutkan oleh generasi berikutnya kemudian tutup misalnya. Ya itu kan sebagai contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi jadi tidak harus orang yang punya bisnis ternyata untuk punya entrepreneurship. Tetapi bagaimana itu karakter itulah yang membuat seseorang kita bisa nilai seorang entrepreneur sejati atau bukan. Ya, dan Indonesia membutuhkan banyak entrepreneur Bapak Ibu. Ya, Mbak Devin. Karena kalau semua orang cuma mikir, oke deh saya mau kerja aja, oke deh saya semua mau PNS aja, ya. Tidak ada yang mau mengambil resiko untuk buka lapangan pekerjaan, untuk menghasilkan karya-karya yang bagus bagaimana? Ya. Mbak Devin pasti tahu saya juga punya cafe ya di daerah Bintaro. Nah, itu kita buka malah tahun 2021 ya di tengah-tengah pandemi. Nah, kenapa kita mau lakukan itu ya? Memang karena kita juga punya visi dan selain itu juga ya kami bersyukur ya di tengah-tengah pandemi pada tutup waktu itu orang restoran dan kafe malah kita buka akhirnya juga menyediakan lapangan pekerjaan ya. Puji Tuhan sampai hari ini terus ada seperti itu. Nah, tapi kalau kami nggak mau pusing, ngapain sih bertaruh istilahnya ya dengan modal yang ada dengan waktu dan pikiran orang ini lagi pandemi kok udahlah diam-diam aja di rumah misalnya. Artinya kan kita nggak willing to take risk ya. Kita nggak mau ngambil resiko tersebut, kita nggak mau coba cari peluang tersebut ya. Udah tidur di rumah aja, WFH saja gitu kan. Ya maka itu tidak akan ada gitu loh. Ya. Nah, jadi kita harus seorang entrepreneur juga memikirkan di luar ya, beyond dirinya sendiri gitu loh. Nah, di sini kita bisa lihat juga entrepreneur itu juga punya yang namanya kemandirian ya, kemandirian. Nah, kita harus melihat seperti itu. Bagaimana entrepreneur tadi ya bisa mengatur waktunya sendiri, bisa mengatur pekerjaannya sendiri, bukan sebagai sebuah eh, fasilitas ya atau enak-enak sendiri gitu ya. Bahasa bahasa Jawanya apa kalau enak-enak sendiri? Sekarepe dhewe. Nah, itu ya. Bahasa Prancis Utara itu ya. Nah, gitu. Nah, itu bukan ya. Kita harus melihat itu bukan sekedar fasilitas, tetapi itulah kemandirian ya. Di sana terkandung juga tanggung jawab juga actually. Ya, seorang entrepreneur kan nggak ada yang atur ya dalam tanda kutip nggak ada bosnya yang nyuruh atau segala macam. Tapi bagaimana dia secara mandiri bisa mengatur waktunya sendiri ya, memenuhi janjinya terhadap stakeholder ya, yaitu customer-nya dia, vendornya dia gitu ya. Nah, itulah seorang entrepreneur Bapak Ibu. Ada kemandirian di sana. Nah, itulah mengapa juga eh, entrepreneurship itu dekat dengan yang namanya leadership. Ya, leadership kalau kata John Maxwell adalah
influence, mempengaruhi. Jadi kita lihat entrepreneur juga mempengaruhi ya. Nah, Warren Bennis ini mengatakan bahwa leadership is the capacity to translate vision into reality ya. Leadership itu kemampuan untuk mengejawantahkan, bahasa kerennya itu ya, visi menjadi kenyataan. Bagaimana visi sebuah pandangan ya, itu bisa bukan cuma sekedar imajinasi, bukan cuma sekedar mimpi, tapi benar-benar realitas ya, menjadi kenyataan seperti itu. Nah, ini Steve Jobs ya, dia bilang bahwa saya yakin bahwa separuh dari yang membedakan antara entrepreneur yang sukses dengan yang tidak sukses adalah murni kegigihan ya, perseverance ya. Jadi kalau jatuh ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi, ya belum berhasil coba lagi, seperti itu. Kemarin pas di Surabaya ya ketemu Mbak Devin, Mbak Delisa, kita bahas ya kemarin itu, orang cuma lihat pas udah sukses gitu ya, pas udah berhasil, padahal pas lagi jatuh bangun, pas lagi nangis, pas lagi susah kan seringkali nggak kelihatan ya, nggak ketahuan. Orang juga pasti posting yang bagus-bagus ya, pas yang lagi sedih-sedih pasti jarang banget diposting, kan manusia seperti itu. Nah, tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Justru malah kayaknya kayak drama aja gitu kan, drama Korea, kalau semuanya baik-baik semua gitu loh. Enggak ya, saya sendiri juga puji Tuhan udah 20 tahunan ya masuk ke dunia entrepreneurship gitu ya. Itu juga bukan berarti semua yang kita lakukan pasti berhasil. Ya, ada jatuh bangunnya juga, habis jatuh ya bangun, ya jatuh lagi ya bangun lagi gitu loh, terus bangun. Ya, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah pembelajaran. Oh, dari kejadian ini, dari hal ini saya belajar ini. Ya, tapi terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Ya, tidak akan pernah gagal kalau kita terus melangkah. Ya, kita nanti akan dinilai pada akhirnya ya, ketika kita dipanggil Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita melakukan hal tersebut, itu yang akan dinilai seperti itu. Nah, ini juga menarik bicara tentang perseverance ya, atau kegigihan. Kata Albert Einstein, saya bisa dibilang pintar begini ya, jenius. Dia bilang sebenarnya saya nggak begitu pintar ya, cuma saya stay ya, atau cuma saya terus menghadapi problem lebih lama dari orang umumnya. Kalau orang ketemu masalah 1 kali nggak, 2 kali, 3 kali nggak berhasil, gitu kan ya, ya udah dah nggak usah dah misalnya gitu. Itu orang biasa. Tapi kalau Albert Einstein, 1 kali, 2 kali, 3 kali belum berhasil, gimana? Dia masih coba lagi ya. Coba cari solusi dari masalah tersebut lebih lama sedikit lagi ya. Kadang-kadang tinggal dikit lagi aja sebenarnya kita bisa mencapai keberhasilan ya. Ada satu gambar ya di sosmed yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat, ada orang lagi gali pengen dapetin diamond ya, intan permata. Dia udah gali, mungkin udah karena kecapean, akhirnya udah dah dia nggak mau. Padahal diamondnya itu tinggal dikit lagi gitu loh ya. Nah, cobalah sedikit lagi ya, mungkin keberhasilan sudah tidak jauh dari kita, jangan menyerah ya, terus melangkah, terus melangkah. Itulah salah satu karakteristik dari entrepreneurship tadi. Tambah lagi nih ya. Martin Luther King, dia bilang, kalau kamu nggak bisa terbang, ya udah lari lah. Kalau kamu nggak bisa lari, mungkin kakinya udah pegel gitu ya, jalan lah gitu loh. Atau kalau udah nggak bisa jalan lagi, sakit banget, merangkaklah gitu loh. Tapi apapun yang kamu lakukan, ya, kau harus terus bergerak maju ke depan, ya, maju. Di situ kita akan lihat progres. Saya suka juga satu statement dikatakan bahwa
yang kita cari itu di dalam kehidupan itu bukan perfection atau kesempurnaan. Karena kalau kita kejar perfection, ya nggak bakal bisa perfect juga toh manusia gitu loh. Tapi yang kita kejar bukan perfection, tetapi adalah progression. Progression itu adalah perkembangan. Sekarang mungkin nilai kita 5 atau 50, besok 60, besoknya lagi 70, besoknya lagi 75, besoknya 80, besoknya 82. Ya yang penting ada progres. Jangan sekarang 50, besok 49, 48. Itu namanya kemunduran ya. Atau 50 tetap di 50. Jangan. Ya, seperti Martin Luther King ini bilang. Martin Luther King Jr. ini bilang, pokoknya terus. Yang penting keep moving forward. Maju terus, maju terus. Ya, nggak bisa cepat, lambat juga nggak apa-apa. Yang penting maju terus, maju terus. Ya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang jadi pengusaha yang mungkin lagi ngalamin challenges, ya. Ingat ini, teruslah berjuang, ya terus cari jalan, pasti ada jalan. Kalau kita nggak bisa sendiri, coba tanya kanan kiri, ya ada kok pasti teman-teman kita yang juga bersedia bantu. Ya mungkin solusinya ada di orang lain, orang di sekitar kita, ya bukan di diri kita sendiri. Nah, mungkin juga di sini ada yang lagi bertransformasi ya, atau pengen jadi pengusaha, ya punya ketakutan, keraguan-raguan. Ya ingat, salah satu karakteristik entrepreneur tadi adalah justru berani ambil resiko. Nggak bisa ambil resiko besar, ya udah mulailah dari yang kecil. Ya, kemarin kayaknya sempat saya ngobrol sama Mbak Devin ya, saya bilang kalau kita punya duit 100 rupiah, ya jangan cemplungin semua langsung di dalam bisnis kita awal-awal ya, karena resikonya nanti uangnya habis semua gitu loh. Oke lah, berapa yang kita bisa berani untuk memulai gitu kan ya, mungkin nggak 100, mungkin 60, mungkin 40 ya, atau berapapun ya yang kita siap. Jangan sampai ketika kita udah masuk semua, ya kalau berhasil, kalau nggak berhasil besok nggak tahu makan apa, waduh itu sangat beresiko ya. Seperti itu. Jadi terus maju, makin dekat dengan visi kita, ya, makin dekat dengan mimpi kita. Ya, mungkin itu dulu Mbak Devin ya, kita bisa tanya jawab, atau mungkin ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau sharing pengalaman sebagai entrepreneur, atau apa yang dialami, ya, monggo Mbak Devin, Bapak Ibu. Waduh, cepet nih Pak. Saya pikir ini udah cepet banget, tapi ternyata udah 30 menit kita ngobrol ternyata. Nah, Oke. memang biasa gitu Mbak Devin, kalau sharing saya ya dikasih 2,5 jam, wah rasanya cuma setengah jam ya. Saya ngobrol bisa 2-3 hari Mbak, tapi rasanya cepat. Itu tuh biasa yang katanya orang yang dengerin saya begitu. Ya, monggo Mbak Devin. Bener-bener. Silahkan Pak Arjo ini udah angkat tangan, langsung angkat tangan. Semangat Pak Arjo. Pak Arjo ini dari Amerika itu loh Pak. Silahkan Pak Arjo. Ya, jadi kalau di Indonesia tuh ya, kalau disebutkan entrepreneurship, rata-rata mereka itu ujung-ujungnya retail, jualan barang ini itu kepada orang per orang gitu. Dan terkadang mereka juga nggak punya pembeda dengan yang lain. Misalkan kecap, ya kecap juga, cuman mungkin labelnya beda, mereknya beda, ramuannya sedikit beda, atau sambal, atau keripik, atau apapun itu biasanya punya banyak kemiripan dengan yang produk yang sudah ada gitu. Ujung-ujungnya jadi cuman banyak brand, cuman personal branding itu, tapi sejauh apa gitu. Karena kan yang lain juga bersaing juga gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir entrepreneurship seperti apa yang cocok, yang cuman ikut-ikutan aja, atau ada sedikit niche marketnya, atau yang lebih spesifik, karena kan memang Indonesia ini kan pasarnya luas ya, jadi kadang-kadang mungkin tidak harus volume besar, volume sedang sudah cukup. Tapi apakah cukup sampai di situ? Apakah tidak ada pemikiran jangka panjang yang bisa lebih sustain lah? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arjo. Terima kasih Pak Arjo. Pak Paulus? Oke, nah itu ya tadi ya seperti yang kita sampaikan, makanya itu sering kita perbandingan juga antara pebisnis dengan pedagang Bapak Ibu ya. Apa bedanya? Ya memang persamaannya dua-duanya cari profit ya. Jadi ada unsur profitnya Bapak Ibu.
itulah yang tadi Pak Arjo sampaikan ya. Apakah cuma sekedar berdagang saja ya itu sudah bisa disebut pebisnis ya. Nah, kalau dalam kacamata kami pedagang dan pebisnis sama-sama cari profit. Iya. Tetapi lebih lanjut lagi, ya, nah kayak gini deh misalnya, Mbak Devin, mau nggak Mbak Devin punya usaha ya misalnya jualan baju di pameran ya, sehari untungnya 15 juta, mau nggak Mbak Devin? Ya mau aja, jelas. Mau dong, sehari 15 juta gitu kan ya. Tapi besoknya tutup. Waduh, itu langsung mikir ya Pak ya. Nah, bagus. Nah, kalau pedagang itu nggak apa-apa. Iya, dia cuma sekedar beli barang Rp1.000, jual 1.500, untung 500, selesai. Ya mau besok gimana, ya itu urusan nanti. Itulah pedagang Bapak Ibu. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. That's it, pedagang. Trader, ya, trading. Itu memang prinsip dasar. Bisa kaya nggak dengan berdagang, Mbak Devin? Kalau dibilang kaya itu Beli, relatif ya jual, Pak ya. beli, jual. Kaya Iya. relatif, tapi kalau misalnya untuk yang terus-terusan berkembang itu kayaknya enggak kalau pedagang. Ya udah sampai di situ aja buat cash flow aja sehari-hari. Oke, nah memang kalau bicara skalanya, sebenarnya pedagang juga ada pedagang kecil, menengah, dan besar. Actually, pedagang juga bisa kaya Bapak Ibu. Ya, contohnya apa? Encek-encek glodok kalau kita bilang di Jakarta ya. Encek-encek glodok yang kaya banyak nggak? Banyak. Hanya dengan berdagang. Tapi masalahnya apa? Nah, ada poin yang kedua. Ya, yaitu harus bisa juga eh, continuously. Ya, harus juga punya sustainability. Ya kayak tadi saya bilang, Mbak Devin mau 15 juta sehari, mau nggak? Mau, ya kan? Tapi besok tutup. Wah, kalau bisa jangan. Artinya Mbak Devin pikir juga soal sustainability. Ya, jadi selain profit, pedagang dan pebisnis sama-sama pasti pikir profit. Kalau enggak kan namanya yayasan gitu ya. Tapi ada yang kedua kalau pebisnis. Dia bukan cuma sekedar mau untung sekarang. Dia juga mau sustain. Ya, itulah makanya kayak enceng-enceng glodok, kelemahannya adalah dia bisa kaya juga berdagang, tapi seringkali tidak bisa dilanjutkan. Ya, kalau dia sakit gimana? Tokonya tutup, dapat untung nggak? Tidak. Itulah kalau sekedar berdagang. Ya, saya sering cerita ini nih. Ya, suatu ketika saya mau betulin koper saya, kan rodanya 4, pecah 1 gitu ya. Saya bawa ke salah satu tempat di daerah Glodok, memang pusatnya koper. Saya datang jam 9 kurang 15 Mbak Devin. Nah, ternyata belum buka. Oh, ada mbak-mbak dan abang-abangnya udah duduk di depan. Saya bilang, oh belum buka ya? Iya, jam 10 nanti incinya datang. Oh ya udah, saya jalan-jalan sebentar. Jam 10 lewat 5 saya datang, belum buka. Ternyata saya bilang, kok belum buka ini? Oh iya, incinya telat kali hari ini gitu kan. Tunggu sebentar lagi aja Pak. Oke, saya tetap di toko itu berdiri aja. Akhirnya nggak lama incinya datang, buka tokonya, kemudian masuk semua karyawannya. Nah pertanyaannya kalau hari itu encinya sakit, tokonya buka nggak Mbak Devin? Ya, nggak ya. Masih mute Mbak Devin. Oke, ya. Jadi toko itu pasti nggak buka karena dia bergantung sama apa? Sama si ownernya tadi. Jadi kalau dagang seringkali nggak memikirkan sustainability. Sedangkan pebisnis ya harus mikirin bagaimana bikin sistem, bikin struktur, ya bikin SOP supaya ini bisa dijalankan bukan cuma si ownernya doang, tapi juga bisa timnya. Pegawainya juga. Nah, nah betul. Nah selain profit dan sustainability ada ketiga ya. Mbak Devin mau penghasilan per bulannya 20 juta misalnya per bulan Terus habis itu dan tutup lagi. sustain terus-terusan. Oh iya, kalau Oh sustain. enggak, kan sustain. Nah, terus-terusan mau Pasti. mau tapi selama-lamanya. Ya 20 tahun, 30 tahun tetap segitu. Mau nggak? Wah, itu kan kalau namanya manusia kan pasti kemaruk ya, Pak ya. Kemaruk pasti ingin lebih. Nah,
Nah, betul. Setiap orang pasti ingin juga berkembang. Makanya yang ketiga itu ada unsur juga yang namanya growth, ya. Jadi bisnis itu harus pikirin profit, ya, mikirin juga sustainability, baru growth, ya, yaitu adalah perkembangan. Ya kalau sekarang 20, besok bisa 25, 50, dan selanjutnya. Makanya bangun bisnis itu tentu lebih seru ya, lebih challengeful dibanding cuma sekedar trading. Kita nggak punya kantor, kita nggak punya stok, ya cuma sekedar beli barang, ya atau jadi calo bahkan gitu ya, itu kita udah bisa melakukan trading. Tapi kalau untuk bangun bisnis tidak mudah, ya harus bangun sistem, ya tapi ketika semua itu jadi, maka kita bisa punya bisnis yang menghasilkan profit, dan juga terus sustain, dan juga bahkan growth. Kurang lebih seperti itu, Pak Arjo, Mbak Devin. Gimana Pak Arjo menjawab, Pak Arjo? Jadi mindset entrepreneurship itu sangat kompleks ya Pak intinya. Maksudnya nggak bisa yang kita cuman asal dapat untung aja, atau ya stay di situ aja, atau mungkin ikut-ikutan. Mungkin bisa ya Pak ya ikut-ikutan, kayak misalnya kayak dulu ada es coklat gitu, katakanlah es coklat panjang umur. Nah, terus kita mau tiru-tiru gitu, tapi mungkin pasti kita sebagai pengusaha apa ya yang bisa dimodifikasi biar nilainya, value-nya lebih lagi, dan gimana cara mengembangkannya gitu. Mungkin lebih kompleks gitu ya. Ya, itu udah masuk lagi ke produknya ya, pengembangan produk development mau seperti apa. Ya bisa kita amati, tiru, modifikasi bisa. Ya bisa kita bikin dari awal, ya. Bisa lihat juga dari kebutuhan atau problem yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bikin sesuatu yang kita bisa bikin, baik dalam bentuk barang ataupun jasa untuk menjawab kebutuhan tadi. Seperti itu. Tadi ada Bu Evelyn ya, saya lihat ya. Mungkin juga mau sharing atau mau bertanya tadi. Nah, monggo. Silahkan Bu Malam-malam, Evelyn. Selamat pagi. Aman. Nggak ada maling ya. Aman. Ini ngelihat yang kuning-kuning sama yang biru kan, berarti kita hari ini sama Ko Paulus. Wes. Kuning sama biru. Yang kuning kan katanya gold, birunya sky gitu ya. Jadi biar kalau jadi Wes. entrepreneur bisa ninggalin, bisa sambil jalan-jalan. Tadi Ko Paulus sempat ngomong aja tentang sistem. Nah, itu udah pasti sistemnya kayak Evelyn, udah selesai itu. Thank you banget semuanya. Semangat. Ya, saya rekomendasikan Bu Evelyn nih ya, yang bisa bangun sistem. Wah, dari back office, sebenarnya bisa sampai front office, saya percaya juga ya. Iya. Nah itu silakan konsultasikan ke Bu Evelyn. Mungkin nambahin dikit aja sih. Jadi kembali lagi buat rekan-rekan sih, kadang-kadang hidup pilihan ya. Maksudnya kalau misalnya pertamanya mau jadi pedagang dulu, belum jadi entrepreneur juga it's okay sih. Basically menurut saya ada satu yang pasti itu adalah lakukan sesuatu yang kita juga happy to do it gitu ya. Karena kalau misalnya kita sendiri nggak happy, nggak kebayang ya seharian waktunya kita dipakai untuk berkarir gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman ikut gitu ya di sesi minggu lalu gitu ya, life balance is a myth gitu kan katanya. Karena ketika kita ngejar sesuatu itu, mungkin fokus kita akan di sana gitu. Jadi jangan lupa juga dengan lahir, hidup, maaf kata ya, ujungnya kan pulang ya. Mau apapun yang kita punya, kita raih dalam dunia ini kan ujungnya pulang. Jadi ketika kita mungkin memilih jadi pedagang gitu ya di awal, selama masih oke gitu ya. Tapi kalau selamanya jadi pedagang, sayang juga ya, kita take profit terus kita nggak bisa enjoy the time. Mungkin kalau aku sih perspektifnya dari sana sih. Thank you Ko Paulus, Bu Devintia. Ya, benar ya. Ini saya udah pulang nih, Bu Evelyn. Ini di rumah nih. Iya, happy to do it katanya. Oh, bukan ya. Happy untuk melakukannya ya. Tapi diartikan itu juga nggak apa-apa sih. Bisa Oh bermakna gitu, dua, oke. Pak. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Asik. Mantap. Oke, Oke. ya monggo. Ada lagi Ya, yang mau Mbak Devin. bertanya? Bapak Ibu silahkan boleh
atau konsultasi juga boleh. Kalau Pak Paulus ini adalah bagi saya tempat konsultasi permasalahan bisnis yang ada. Didengerin sama Pak Paulus aja kayak, oh iya kita bisa memikirkan untuk solusinya loh ngobrol sama Pak Paulus ini. Keren sekali. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu lagi? Silahkan. Mungkin sebelum, kalau belum ada yang tanya, mungkin saya dulu ya Pak ya. Kalau ngobrol tadi Pak Paulus sempat menyinggung untuk menjadi seorang entrepreneur sejati, yaitu mindset-nya harus kuat kayak gitu. Nah, apakah nih Pak Paulus sudah menganggap diri Bapak Paulus sendiri sebagai entrepreneurship sejati itu tadi? Iya, saya menganggap diri saya ya. Ya, lebih tepatnya ini sih, saya mengevaluasi diri saya ya. Jadi ada momen-momen di dalam kehidupan ya waktu usia. Nah, ini mungkin berbeda-beda ya. Saya sendiri lumayan kebuka ya itu di usia 30-an. Ya, di usia 30-an walaupun sejak usia lulus kuliah ya umur 22 juga langsung buka usaha sendiri ya karena backgroundnya IT ya juga usahanya di bidang IT ya mirip sama Bu Evelyn ya. Nah, tapi di usia 30-an lah saya makin terbuka ya. Identitas diri saya sendiri gitu ya. Siapa sih sebenarnya saya gitu. Oh, ternyata kalau dipikir-pikir apa sih yang biasa saya ngobrolin, apa yang biasa orang tanyain ya itu ada di dua kata ya, yaitu yang pertama adalah entrepreneurship. Ya, bukan cuma di usia 20-30-an, sejak usia belasan juga ya ada temen misalnya jualan apa bisa ngobrol sama saya gitu ya. Dan kata yang kedua adalah tentang teknologi. Orang kalau ngomongin handphone, komputer, kok nanyain saya dari dulu gitu ya. Apakah muka saya kayak tukang komputer misalnya kan enggak gitu ya. Nah, saya lihat dua tema tersebut lah ya antara teknologi dan entrepreneurship itu adalah dua tema besar di dalam kehidupan saya ya. Sejak ya seingat saya mungkin pertama kali saya ketemu dengan dagang tadi ya adalah di usia 4 tahun, yaitu saya sempat di usia 4 SD ya, saya bawa handphone, saya bawa pulpen ya, waktu itu ke sekolah, kemudian saya tawarin teman-teman untuk beli pulpen ya. Jadi sejak 4 SD sudah jualan gitu ya. Dan betul kata Bu Evelyn tadi, memang banyak orang juga mulai bisnis adalah dengan cara berdagang ya. Ini sangat umum ya, sangat umum. Ya udah dagang dulu aja sampai punya modal baru kemudian dilanjutkan ke bisnis. Itu sangat umum Bapak Ibu. Ya. Bahkan ini saya share ke Bapak Ibu ya, ilmu ya yang setelah saya pelajari macam-macam ilmu ya, ilmu psikologi, ilmu bisnis segala macam. Kalau Bapak Ibu mau dapetin uang paling cepat dan paling mudah, mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu Mbak Devin? Apa itu Pak? Dan ini serius ya, beneran. Secara legal, bukan nipu orang segala macam ya. Cara paling cepat dan paling mudah dapat duit adalah memang trading atau dagang. Ya, Bapak Ibu bisa beli pisang misalnya ya, harganya 10.000, asal bisa ketemu orang yang mau beli lebih daripada itu, misalnya 12.000 gitu ya. Udah tuh langsung untung 2.000 saat itu juga. Tidak nunggu besok lusa, tidak nunggu minggu depan ya, saat itu juga udah profit 2.000. Ya nggak perlu belajar ilmu macam-macam ya, kalau jadi trainer kan harus belajar ilmu ini ilmu itu, betul ya. Nah ini nggak usah, hanya dengan ya, asal punya barang atau jasa kemudian ada yang mau beli lebih daripada modalnya, udah itu trading. Oh Pak, kalau cuma 2.000 mah sedikit, ya udah jangan jual satu pisang ya, jual aja 10 pisang, sudah jadi 20.000. Ya kurang banyak, ya udah jadiin aja satu kontainer misalnya gitu ya, tinggal cari pembelinya. Nah itu Pak Paulus nggak gampang cari pembelinya. Ya itulah ya berdagang challenge-nya di situ. Tapi yang asik adalah keuntungannya begitu laku ya asal bayarnya cash bukan utang saat itu juga. Kalau kurang bisa dimultiplikasikan ya dikalikan sebulan. Nah itulah omset dan keuntungan kita setelah dipotong kos. Ya kalau bangun bisnis nggak gampang. Bangun struktur ya itulah makanya bergulat
para pebisnis ya gitu kan. Cari orang yang tepat, cari inovasi, ya. Doing business is not easy, ya. Kalau gampang pasti banyak yang juga udah semua sukses lah istilahnya, ya. Tapi disitulah seninya, ya, disitulah challenge-nya, disitulah entrepreneurship-nya, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Wah, Mbak Devin hilang. Iya benar hilang. Ini ngomong pisang bukan berarti nyinggung bisnisnya anak presiden ya. Bukan Pak. Nama dan jenis bisnis apabila sama adalah sebuah kebetulan, ya. Ketidaksengajaan Pak Arjo. Enggak. Emang sengaja kok ngomong pisang, tapi kebetulan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Yang mau konsul boleh juga. Mungkin ini Pak, saya tuh kita kan waktu itu sudah ngobrol di Surabaya soal gimana Pak Paulus memulai bisnisnya Bapak ya yang dulu pertamanya foto dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritain di sini nggak Pak? Itu sangat inspiring banget sih gimana bener-bener kayak memanfaatkan keadaan juga dan Bapak pinter banget mengolahnya, manajemennya kayak gitu. Boleh nggak Pak? Oh, oke. Oh, itu nanti lanjutnya pas ketemu lagi aja. Tapi intinya betul sih, Mbak Devin. Jadi seperti yang kayak tadi saya sudah sampaikan, entrepreneurship itu bagaimana melihat keberpeluangan itu, ya. Kayak tadi paling simpel pas lagi WFH ya, bagi sebagian orang malah panen ya ketika di sana menjual masker ya, menjual hand sanitizer ya. Actually salah satu lini bisnis kita itu di furniture ya. Kita ada e-commerce furniture, gudang furniture, itu juga termasuk yang terdampak secara positif ya. Karena di tengah-tengah pandemi orang kan pada WFH tuh ya kan. Kemudian biasa kan kerjanya ya udahlah sementara doang di rumah, ya udah di meja makan gitu ya. Tapi kan karena WFH-nya ternyata panjang ya, foto setahun, ya 2 tahun. Oh ya udahlah kalau gitu bikin lebih enak lah, beli kursi kantor gitu ya, biar duduknya lebih enak, beli meja kantor. Nah, jadilah kita growth di tengah-tengah pandemi, Bapak Ibu. Apalagi base kita kan di e-commerce ya, secara online gitu loh. Sedangkan toko furniture yang lain yang secara konvensional misalnya di pinggir jalan, malah waktu itu kan orang susah keluar ya, jadi nggak bisa belanja di toko. Akhirnya mereka belanja di e-commerce gitu loh. Nah itu contohnya. Saya percaya banget Mbak Devin, Bapak Ibu ya, selalu ada kesempatan di setiap kesulitan ya. Di saat ada tahun depan nih, tahun politik banyak yang takut ya, tapi di sana saya lihat juga ada kesempatan Bapak Ibu. Ya di tengah-tengah pandemi saya juga lihat di situ ada kesempatan. Terserah kita mau lihat bahayanya saja, risikonya, atau kita lihat justru kesempatan ya, opportunity di situ. Ya. Dan ini selalu terjadi Bapak Ibu di sekitar kita. Ya. Nggak usah jauh-jauh nih sekali lagi ya. Tahun depan nih, tahun politik. Nah pertanyaannya, apakah kita akan yang jadi takut, ngerem, nggak berani melakukan apa-apa, atau kita justru lihat ada peluang apa di sana. Ya, katanya bisnis percetakan misalnya ya, bisnis apa lagi itu malah tahun depan ini akan panen nih katanya, karena semua pada cetak baju ya, cetak brosur, walaupun ada bahayanya kita sama-sama mengerti ya, nanti takut nggak dibayar lah, takut kalau ada kerusuhan gimana ya, tapi itulah kehidupan ya. Di sepanjang sejarah selalu akan ada waktu-waktu yang kayaknya ngeri-ngeri sedap ya, dan akan ada orang yang bisa melihat peluang di sana, dan akan ada orang yang melihat bahaya di sana ya. Nah kita termasuk yang mana? Nah ini ada yang resen nih Mbak Devin. Masih saya suka ternyata. Iya nih ada Ibu Ida Ayu Garnis Paramita yang udah raise hand. Silahkan Ibu.
Halo Kak, selamat malam. Oh, kakak masih ternyata. Maaf. Malam. Oke, kenalin aku Garnis dan kebetulan juga aku baru banget join nih. Jadi rencananya aku kan mau nanya dulu nih soal bisnis F&B kan. Jadi aku rencananya bulan depan atau 2 bulan lagi itu mau buka bisnis di bidang ini. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak sih apa aja hal-hal penting yang perlu diperhatiin sebelum start bisnisnya? Mungkin dari cara manage keuangan atau cara ngatasin kerugian dan segala macam. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke, nah Kak Ida Ayu kita ngobrol ya biar lebih spesifik. Karena kan kalau kayak dokter, misalnya kita datang, Pak, saya mau obat, misal gitu kan. Emang sakit apa dulu gitu kan? Pasti kita mesti tahu dulu. Ya kalau enggak nanti salah kasih obat ya lebih bahaya ya. Nah jadi Mbak Ida Ayu ya, kita ngobrol dulu ya. Bisa sambil ngobrol ya. Bisa. Oke, nah pertanyaan dasar adalah mengapa mau bikin usaha F&B ini? Kenapa nggak usaha lain gitu kan? Kalau saya pribadi tertariknya itu memang di F&B karena punya keterampilan juga di bidang itu sih, kok. Very good. Oke, F&B itu kan sendiri kan luas ya, bisa buka restoran, bisa buka cafe, ya ada lagi yang namanya eatery, ada yang namanya apa namanya eh catering, ya kan. Nah, F&B-nya apa nih kalau boleh tahu? Kalau aku masih kepikiran untuk jual makanan online dulu, kayak Ya, misalnya dessert, kayak gitu aja sih. oke, jadi bikin dessert sendiri, kemudian dijual online, begitu ya? Iya, benar. Oke, nah udah sempet ini tanya-tanya orang sekitar, eh, saya sebutnya apa? Kak Ida atau Kak Kak Paramita? Garnis. Iya, dan Oh, oke, Kak Garnis ya. Nah, apakah Kak Garnis udah sempat? Nah, jadi begini, Kak Garnis atau Bapak Ibu yang mau buka usaha ya. Biasa di awal itu saya sendiri pribadi, saya melakukan minimal ada yang namanya eh, Cek gitu ya, cek produknya gitu ya. iya, yang ini lagi kepikir bahasa kerennya ya. Testimoni. Oh, bukan. Assessment. Nah, oke, betul semua Bapak Ibu, Pak Arjo ya. Market survey. Nah, kalau bahasa yang saya cari adalah marketing validation. Nah, itu. Jadi ada dua, satu marketing validation dan kedua product validation. Maksudnya kalau produk validation apa? Ini produk valid atau enggak gitu kan ya. Ini produk udah benar atau enggak. Ya, jadi misalnya kayak tadi Mbak apa si Kak Garnis Kak ya. Garnis. Jadi kita harus bikin namanya produk validation. Apakah produk kita itu konsisten ya? Jangan sebentar manis, sebentar asin, sebentar keras, sebentar lembek gitu ya. Pastikan bahwa produk kita secara konsisten kualitasnya oke. Itu namanya produk validation. Nah, tapi sering juga kita lihat secara produk validation udah bagus gitu ya. Makanannya enak ya dan lain sebagainya. Tetapi bisakah itu dimarketingkan? Apakah itu bisa diterima? Ya, nah itu kita namanya market validation, ya, dengan cara marketing research dan lain-lain sebutannya seperti itu. Tapi kita mau lihat ini valid nggak, ya bisa dimarketingkan nggak? Kadang-kadang makanannya udah enak, tapi ternyata harganya mahal banget, tidak bisa diterima oleh market, gitu. Nah jadi saya melakukan juga marketing validation. Kalau produk saya ini kira-kira kamu mau nggak beli kalau harganya sekian? Nah misalnya kayak gitu, ya. Kita lihat, kita mau incar pasar mana ya, menengah atas, menengah atau menengah bawah. Ya pastikan orang yang kita tanya memang sesuai dengan customer segment yang kita targetkan gitu loh.
Jangan kita jual barang mahal, kita tanya teman kita yang mohon maaf, yang menengah ke bawah. Atau justru kebalikannya, kita mau jual untuk menengah ke bawah, kita nanya sama orang kelas atas ya. Pasti orang kelas atas bilang produknya jelek gitu kan. Karena dia udah terbiasa di kelas premium misalnya. Nah, kita harus melakukan market validation di customer segmentation yang memang kita targetkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi marketing validation, product validation ini untuk memastikan sebelum kita launching ya bahwa ini semua sudah kita lakukan dan akhirnya kita launching, dan kita pasti mau ketika kita launching produk atau jasa kita ini bisa diterima dengan baik gitu. Ya, bahkan kalau ternyata setelah produk validation dan marketing validation menunjukkan bahwa wah, ini susah nih diterima masyarakat, mau launching nggak? Ya, lebih baik jangan. Ya, kita lebih baik perbaiki produk kita dulu ya. Pricing-nya mungkin perlu diturunkan atau bahkan dinaikkan ya harganya. Ya, atau mesti cari tempat yang berbeda untuk kita jual dan lain sebagainya. Nah, kalau lebih bagus lagi, Kak Garnis ya bisa juga bikin yang namanya budgeting ya. Misalnya kalau kita mau lihat usaha ini kita jalankan oke nggak? Nah, coba deh biaya-biayanya apa aja kita hitung dulu dari awal ya. Ini apa yang saya ngomong, ini yang saya biasa lakukan. Ya, jadi saya hitung dulu nih, oke sewa tempat atau peralatan berapa, semua biaya-biayanya kita hitung terlebih dahulu. Oke, terus kita bikin namanya projection. Tadi kan duit keluar, nah duit masuknya ya kalau kita jualan bulan ke-1 sampai bulan ke-12 misalnya selama setahun, berapa sih sebenarnya ya. Nah dari situ kalau kita udah lihat projection omsetnya dan juga cost-nya, maka kita dapat profit projection ya. Di situ kita akan lihat dalam setahun menarik nggak sih usaha ini, ya layak untuk dijalankan nggak sih. Nah itu bukan by feeling, tetapi by hitung-hitungan bisa kelihatan ya. Jadi udah ada dari sisi produknya, product validation, udah ada dari sisi marketingnya atau dari marketnya, market validation seperti apa, dan kemudian ada dari sisi finansialnya ya. Kemudian nanti kita lihat orangnya siapa yang bisa bantu kita. Apakah kita butuh karyawan atau mulai dengan 1, 2, 3 orang terlebih dahulu. Ya, vendornya nanti kita beli dari mana, siapa yang bisa bantu kita, seperti itu. Ya, begitu gambarannya Kak Garnis. Dari Bali kah? Oke, makasih kok. Kebetulan sih dari Lombok. Dari Lombok. Oke, sama-sama. Oke, Maju semoga terus. Sukses terjawab. selalu. Iya, Makasih Kak. sukses Kak Garnis. Semoga nanti bisa meskipun awalnya online, terus habis itu tiba-tiba nanti punya kedai sendiri, terus punya beberapa kedai, terus habis itu jadi wah bisnis yang hebat. Semangat. Thank you Oke. Kak. Bu Evelyn. Selamat pagi Bu Evelyn. Gimana Bu Evelyn? Selamat pagi. Ini makin malam makin nambah ya orangnya ya. Mau nambahin aja sedikit sih buat para yang buka usaha ya. Mungkin yang pertama menurut saya ya start small, cari testimoni dulu juga sih. Tadi kan kalau market fit dan lain sebagainya itu udah yang proper dari Ko Paulus lah ya, saya nggak tambahin. Cuma kalau saya sih pribadi lebih prefer gini loh. Usaha itu bukan something like Coca-Cola dan bukan something yang bisa dipostpone. Jadi intinya ketika belum mulai usaha, pikirkan baik-baik. Tapi ketika udah mulai, jangan pernah berhenti. Tadi saya mungkin nambah itu aja sih buat siapa tadi Kak Garnis ya. Thank you. Oke, gitu Kak Garnis, ada tambahan nih. Wah. Jadi tetap 4P ya untuk buka usaha Pak Wijanarka. Apa ini 4P? Paulus misalnya. Selamat malam. Selamat malam Pak Eko. Mohon izin bertanya. Iya, Monggo, silakan. Pak Eko. Selamat malam, salam sehat selalu untuk Ko Paulus, Kakak Devi. Sama-sama Saya Pak, sehat-sehat. ingin menjadikan hidup atau saya menjadi entrepreneur. Ada kiat-kiat khusus mungkin pada waktu berproses untuk berkembang, melayakkan
diri kita, lebih memantaskan lah. Kadang menemukan banyak hambatan. Bagaimana saya melihat dari sisi emosi. Bagaimana untuk menjaga mood ya, atau mungkin menghadapi hambatan-hambatan supaya mood saya tetap konsisten seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Gimana Pak supaya Eko. konsisten, Paulus? Iya betul. Itu memang juga jadi tantangan ya yang terkadang saya temukan juga di beberapa pengusaha ya dan juga teman-teman ya. Jadi eh, ada yang pernah bertanya sih suatu ketika di sebuah training ya, ada yang nanya ke saya, Pak Paulus, gimana saya supaya bisa tetap termotivasi? Wah, kan seperti itu. Nah, memang kalau kita bilang motivasi, kemudian kita cari apa motivator terus gitu ya, oh semangat ikut acara apa, semangat, terus pulang, lah bingung lagi gitu ya. Nah, kalau dari saya sebenarnya salah satu motivasi yang kuat adalah justru dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi ketika mau memulai sesuatu, memulai usaha ya, kita perlu tanyakan ke diri kita sih, mengapa kita mau melakukannya. Iya. Oh, saya mau buka usaha. Ya, kenapa kita mau buka usaha? Ya, mengapa kita mau melakukan usaha atau bikin bisnis yang kita sama-sama tahu bakal penuh resiko, betul? Ya, bakal penuh tantangan. Ya, kenapa kita mau lakukan itu? Nah, we have to find the why istilahnya kan. Mesti tahu kenapanya. Nah, kenapanya ini, why-nya ini harus benar-benar kuat, Bapak Ibu. Iya, supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ketiup angin gitu ya, ataupun ngalamin itu jadi kendor ya. Sama kurang lebih seperti Mbak Devin lah yang lagi baru menikah ini gitu ya. Ketika jalanin hubungan ya, ketika berpasangan ataupun sampai menikah gitu ya, kan mesti tahu kenapa sih mau nikah sama dia. Wah, misalnya begitu. Ya. Nah, kalau alasannya tidak kuat gitu ya, maka tidak heran banyak yang akhirnya kan putus di tengah jalan ya. Waduh, jadi kayak ini berita para artis belakangan ini kan banyak kasus ya hari-hari ini kan. Nah, mohon maaf, misalnya kalau nikah, oh karena dia cantik gitu ya, oh karena dia ganteng. Pertanyaannya kalau dia udah nggak cantik atau udah nggak ganteng gimana? Oh karena dia kaya. Nah, pertanyaannya kalau dia udah nggak kaya gimana? Ya, katanya kan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang begitu ya. Ya, itulah reasonnya gitu loh. Kalau hanya sekedar hal-hal yang lahiriah atau hal-hal yang short term ya, hanya jangka pendek, ya jangan heran kalau di tengah jalan kita juga ketiup angin kalau bahasa saya ya, atau ada orang bilang masuk angin gitu loh. Nah, tapi kalau kebalikannya memang benar-benar mengasihi ya, bahkan kan dalam janji nikah gitu ya, akan terus mengasihi dalam senang maupun sedih, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat gitu ya. Maka apapun yang terjadi di dalam proses tersebut ya, dalam berhubungan tersebut kita terus kuat. Nah, dunia bisnis juga kurang lebih sama Bapak Ibu. Ya, bahkan saya dorong memerlukan reason ataupun alasan lebih daripada sekedar dapat duit Bapak Ibu. Kalau kita bikin usaha hanya sekedar dapat duit, padahal di awal-awal bisnis khususnya itu kan ada kondisi di mana kurang duit Bapak Ibu. Ya, ada pasti Bapak Ibu yang pernah jalanin bisnis ngalamin, waduh kok kurang duitnya ya, boro-boro mau buat gaji sendiri, buat gaji karyawan aja kurang. Akhirnya kita mau nggak mau berkorban misalnya. Nah, kalau motivasi kita hanya untuk dapatin duit dan suatu ketika kita tidak dapatin duit, apa yang terjadi? Bye, ya. Kayak tadi kan, kalau motivasinya hanya karena dia cantik, suatu ketika terjadi suatu terus, atau dia karena udah tua terus nggak cantik, jadi gimana? Kehilangan motivasinya kan? Ya kata Mbak Devin, ya bye gitu loh. Nah, temukan itu. Ya, Pak Eko, Bapak Ibu semua, temukan kenapa kita mau jalanin bisnis yang kita udah tahu bakal banyak challenge-nya. Kenapa kita nggak kerja aja?
terus kerja di perusahaan kita, nggak salah juga loh menurut saya. Ya tidak harus semua orang jadi entrepreneur kok, tidak harus Bapak Ibu ya. Ya kalau semua entrepreneur siapa yang kerja? Jadi karyawan ya, nggak salah. Siapa yang jadi PNS, jadi pemerintah, nggak salah gitu loh. Nah, tapi kalau kita benar-benar mau jalanin usaha, mau bikin bisnis, kita mesti punya reason yang cukup kuat. Apakah karena kita mau berkarya? Ya, kita tahu kita punya sebuah skill yang Tuhan kasih. Kita punya talenta, ya, kita mau menghasilkan karya yang baik. Kalau kita mau bantuin orang. Nah, kalau kita punya reason seperti itu, kita punya misi seperti itu, ya di tengah jalan tiba-tiba tadi kesulitan uang, ya. Kalau visi kita memang buat bantu orang, tapi kita kesulitan uang, jalan terus nggak? Jalan terus, ya. Kalau kita mau menghasilkan karya, ya makanya, ya kalau tadi Kak Garnis tadi dari Lombok ya, jadi kalau di Bali kan banyak tuh seniman-seniman ya, walaupun lukisannya laku nggak laku, dia tetap aja melukis. Kenapa? Karena bagi dia itu adalah sebuah panggilan, Bapak Ibu. Ya, nah kalau pekerjaan kita, bisnis kita itu udah jadi panggilan gimana? Ya, Bakal kemarin terus sih. bakal terus. Ya kemarin masih ingat ya di Surabaya kan saya bilang ke Mbak Devin kan, saya bilang ya saya akan terus lakukan apa yang sedang saya lakukan ini karena memang saya passionnya itu. Ya keluar kota kan kadang capek juga ya. Apa ke bandara pagi-pagi, naik pesawat, pulang pagi ya. Bu Evelyn juga luar biasa loh, Mbak Devin ya. Oh, malam-malam dari Jakarta ke Bandung gitu ya, kadang nyetir sendiri, wah luar biasa. Yang ngapain sih kita mau lakukan itu gitu ya? Mikirin karyawan gitu kan, kadang karyawan nggak mikirin kita misalnya gitu ya. Ngapain sih kita mau susah-susah gitu ya? Tapi kalau ada sesuatu reason yang lebih daripada itu, ya kita akan jalanin dengan eh, tetap sukacita gitu loh. Karena kita tahu ya kalau kayak Sprite, iklan Sprite dulu ya, ku tahu yang ku mau gitu loh. Ya memang ini yang saya mau lakukan kok gitu loh. Ada yang pernah bilang ke saya ya, teman baik saya, dibilang, Paulus, kamu kok setiap kali orang nanya apa kamu jawabin, ya jangan dulu dong, mendingan tunggu dia bayar dulu, baru kamu jawab gitu kan. Kalau nggak nanti kamu dimanfaatin loh kata dia gitu kan. Terus saya cuma senyum aja. Tiba-tiba dia lanjut sendiri, dia bilang, oh tapi kalau kamu nggak jawabin juga bukan Paulus ya kata dia gitu loh. Ya artinya dia teman bener tuh, teman dekat saya, dia mengenal saya ya. Ya memang iya juga gitu loh. Ya inilah memangnya saya gitu loh. Saya melakukan ini bukan hanya sekedar untuk dapat uang gitu loh. Tapi inilah saya, inilah panggilan saya, inilah yang memang saya mau lakukan gitu loh. Tetapi untuk sampai ke titik ini, Mbak Devin, Bapak Ibu ya, jujur aja perlu kembali lagi pengenalan ya, siapa kita gitu loh. Ya, untuk dapat identitas itu it takes years ya. Minimal buat saya itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Kalau saya di usia 30-an, ada yang mendapat identitasnya itu di usia 40-an, ada yang 50-an. Ada yang mohon maaf sampai meninggal pun nggak dapat. Atau nggak nyari malah lebih parah lagi gitu kan ya. Ya itu sangat disayangkan ya. Jadi kita bisa mengenal diri kita bisa mengenal kenapa pencipta kita ya menciptakan kita, mengenal pencipta kita, ya itu sangat penting. Sehingga itu jadi kekuatan buat kita terus berkarya. Demikian Bapak Ibu. Ada yang di chat juga nih Mbak Devin. Benar. Kalau katanya Pak Paulus waktu itu harus ingat kenapa kita mau membuka bisnis itu. Itu alasan yang kuat supaya kita terus persisten. Gitu sih Pak Eko kalau katanya Pak Paulus waktu kita di Surabaya. Oke. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Mbak Devina pengantin baru. Nah, terima kasih Pak Eko. Ini kayak diumumkan kepada semua orang ini. Saya malu sendiri. Terima kasih Pak Eko. Oke, lanjut. Ini Pak Wijanarka mungkin nanti mau ngasih tahu apa ya? Jadi tetap 4P ya untuk buka usaha. Apa itu 4P, Pak? Oh, 4P itu kalau saya tangkap ini ya, di marketing ya. Product, pricing, Oh, ya. promotion, place ya.
Oh iya, oke. Nah ini Pak Arjo tanya lagi. Tantangan di dalam berbisnis retail adalah membengkaknya biaya operasional seiring dengan tumbuhnya market. Nah, seperti apa tips dan trik supaya biaya operasional tetap kecil walau bisnis berkembang? Wah, ini bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Apakah dengan tidak mempekerjakan karyawan sama sekali, karena itulah faktor biaya operasional terbesar alias self-employed, atau seperti apa? Gimana Pak Paulus? Nah, oke, very good. Jadi di dalam, wah udah malam-malam nih, tapi ngomongin uang nih, seru ya. Nah, di dalam bisnis kan ada aspek memang juga soal keuangan juga ya. Kalau kita lihat kan di dalam keuangan itu ada, paling atas itu ada yang namanya omset, revenue, kemudian ada yang namanya juga HPP gitu ya. Nah, di biaya itu ada namanya fixed cost dan juga variable cost ya. Kalau fixed cost, makin laku berapapun biayanya tetap segitu-segitu aja. Misalnya biaya listrik ya, biaya apa namanya, iuran kebersihan dan lain-lain cenderung fix seperti itu ya. Tapi variable cost misalnya kayak HPP tadi ya, semakin banyak kita laku ya HPP-nya juga semakin tinggi. Nah, yang menarik Pak Arjo ini bilang biaya operasional makin tinggi ketika market tumbuhnya juga tinggi. Nah, maksud biaya operasionalnya ini apa nih kira-kira Pak Arjo? Apakah biaya marketing maksudnya? Atau, tapi di sini di bawahnya tulis lagi ya, karyawan misalnya ya. Karyawan. Oh, maksudnya mungkin semakin customer-nya Besar makin banyak. jadi nambah pegawai gitu loh Pak. Nah, mungkin biasa, tapi kan seharusnya tuh beriringan dengan ini ya, untungnya juga ya, atau gimana? Silakan Pak Paulus. Nah, betul. Itu pertanyaan untuk ke Pak Arjo, Mbak Devin. Jadi apakah, tapi pertanyaannya profitnya juga tumbuh nggak gitu kan? Kalau pertanyaannya tumbuh terus kan, dan secara percentage bisa dipertahankan profitnya atau bahkan ditingkatkan, itu kan sebenarnya nggak apa-apa, Pak Arjo malah ya. Orang buka cabang pasti biayanya juga nambah, tapi kan selama revenue dan profitnya juga tumbuh, biaya operasional naik nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, atau bisa juga dihack ya, ditweak dengan cara misalnya menggunakan automation ya, misalnya menggunakan IT ya. Nah, itu colek lagi Mbak Bu Evelyn ya, misalnya dengan menggunakan program yang baik sehingga nggak butuh karyawan banyak di back office misalnya, itu kan bisa menekan biaya operasional ya. Atau mungkin di bagian tertentu tidak perlu banyak orang, tetapi kayak McDonald ya udah menggunakan touchscreen tuh kan, jadi orang nggak butuh apa namanya, si customer service lagi lebih banyak ya, semua self service. Nah, itu contoh-contohnya ya, menggunakan IT itu pun juga salah satu solusi. Mungkin seperti itu Pak Arjo. Pak Arjo mau menambahkan? Ya mungkin konteksnya seperti ini ya. Kalau misalkan jualan kopi itu kan di salah satu mall di Jakarta kan sudah ada tuh yang dikerjakan oleh robot. Jadi malah jadi sebagai entertainment juga gitu, bukan cuma sekedar beli kopi. Itu salah satu faktor kalau mau menghilangkan karyawan. Terus Betul. kalau misalkan pabrik juga ada yang sudah mulai pakai robot juga kan, jadi tidak perlu pakai karyawan. Dan kalau yang masih ngotot harus pakai karyawan, akhirnya harus pindah misalkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, karena di sana gaji karyawan bisa lebih rendah gitu kan, UMR-nya tidak setinggi di Jawa Barat kalau Jawa Tengah Jawa Barat dibandingkan ya. Tapi ini kan untuk pindah pun juga kadang-kadang juga perlu biaya, dan yang namanya profit juga memang tumbuh, tapi kan kadang-kadang market juga naik turun ya Pak. Jadi susah juga untuk memprediksi gitu loh. Jadi tapi yang pasti harus ngegaji karyawan kalau misalkan ada karyawan. Kalaupun nggak ada karyawan pun seperti tadi pakai robot, harus ada biaya untuk maintenance-nya. Misalkan kalau seperupnya copot atau perlu dikasih minyak atau apapun gitu kan, itu juga perlu biaya juga. Nah, hal-hal yang seperti ini juga banyak faktornya gitu Pak. Jadi sebenarnya secara umum seperti apa pendekatannya? Ya memang lebih baik itu sih, kita coba analisa terlebih dahulu gitu kan. Makanya ada istilah padat karya dan padat modal. Ya kalau Bapak Ibu pernah dengar seperti itu. Kalau padat karya kan artinya kita mempekerjakan banyak karyawan. Memang challenge-nya di bisnis F&B ya ataupun di beberapa bisnis jasa,
Ya itu seperti yang tadi Pak Arjo sampaikan ya. Jadi kayak misalnya contoh makanan ini restoran nasi Padang gitu ya, makanan Padang. Kalau lagi rame, karyawan banyak pun gitu ya, 30 pun kayaknya serasa kurang, betul nggak? Ya, makan siang jam 12, buruk datang. Wah, kayaknya, woi mana nih kok mau dipanggilin? Wah, banyak karyawan pun berasa kurang ya. Tapi begitu nanti udah jam sepi nih, jam 3, jam 4 ya, karyawannya dikit pun serasa apa namanya? Berlebihan gitu ya. Serasa kebanyakan ya. Itulah bisnis jasa Bapak Ibu. Ketika kalau lagi rame di salon misalnya, wah kalau lagi rame banyak karyawan pun rasanya masih kurang ya, sampai akhirnya nggak bisa dilayani, yang nunggu kelamaan nggak seneng, ditinggalin salonnya gitu ya. Tapi pas lagi sepi-sepi gitu ya, lagi jam pagi, jam orang kerja, kan jarang yang ke salon tuh gitu ya. Mau karyawan sedikit pun ya, cuma 2 pun kayaknya, wah kurang kerjaan nih, 2 orang ini nggak ngapa-ngapain nih, wah gaji buta nih, dan lain sebagainya. Ya memang itu adalah bisnis, ya F&B juga mirip, dan juga services. Makanya kita harus analisa. Oh kalau gitu kita ganti robot aja. Nah robot itu termasuk dalam padat modal. Ya artinya modalnya mesti gede gitu kan. Mesti beli di awal. Nah, kita mesti bagi, lihat robot ini dalam waktu 4-5 tahun ya dibandingkan kita gaji karyawan berapa orang sekian, lebih untung mana? Ya, umumnya yang padat karya secara long term dia lebih menguntungkan. Tapi secara short term seakan-akan dia butuh modal besar di depan. Belum lagi ada resiko, oh kalau bisnis ini bagus, kalau tiba-tiba sepi atau harus tutup atau harus pindah tempat, wah, gimana nih? Nah, itu kan faktor-faktor tersebutlah yang harus kita perhitungkan. Ya, makanya saya sering bilang bisnis itu separuh matematika, ya, bisa dihitung, tapi cuma separuh. Separuhnya lagi itu seni. Ya, seni itu ada yang suka abstrak, ya, ada yang nggak suka. Ada yang suka naturalis, ada yang nggak suka gitu loh. Nah, itu nggak bisa sepenuhnya dinilai 1+1 2 gitu, itu belum tentu Bapak Ibu bisnis. Kadang udah kalkulasi bagus, kenyataannya berbeda ya. Kadang yang kita pikir biasa aja, toto besar gitu. That's business. Nah, tapi tetap ada dua sisi itu. Jadi lebih baik kita kalkulasikan dengan benar, dengan baik ya. Tapi kedepannya juga siap untuk agile ya, lincah, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Itulah seninya seorang entrepreneur ya, kayak kapten kapal, nenek moyangku seorang pelaut ya. Jadi di tengah badai mesti bisa gocek-goceknya ya. Orang Indonesia jago kok sebenarnya. Seperti itu. Oke, terjawab Pak Tapi Arjo. kalau misalkan bicara robot ya, itu enaknya apa? Nggak bakal demo, Pak. Nggak akan minta naik gaji, bisa kerja 24 jam non-stop, pokoknya asal maintenance-nya tetap terjaga gitu, pasti lancar. Tadi kalau misalkan pas lagi peak, kita bisa nyalain mesinnya, pas lagi sepi, kita bisa matiin mesinnya. Jadi bisa diatur tuh. Kalau manusia kan apa? Misalkan cuma kerja dari jam 10 sampai jam 3 aja, habis itu dipulangkan gitu misalkan. Jadi cuma part time. Jadi sebenarnya gimana Pak plus minusnya tuh Pak? Iya, seperti yang Pak Arjo sampaikan sih. Jadi kalau robot ya dia nggak bisa sakit, dia nggak bisa nggak mood gitu ya, nggak semangat hari ini nih, meriang-meriang, nggak jadi kerja deh gitu kan ya. Nggak pakai cuti, ya nggak pakai lembur gitu ya. Nggak ada minta kenaikan gaji, ya kan. Nah itu robot. Tapi kelemahannya sekali lagi padat modal. Nah, harga robot yang canggih berapa gitu ya. Kemudian tetap ada maintenance-nya ya. Terus kalau rusak mungkin butuh orang yang punya skill hebat ya. Kita harus punya yang maintain karena ketika dia rusak otomatis langsung nggak bisa melayani seperti itu kan. Nah, itulah yang kita hitung-hitungan. Dan itu yang sering dilakukan banyak pengusaha sih, Pak Arjo ya. Jadi, kalau kayak matematika 1+1 pasti 2, ya itu mah udah nggak usah dianalisa ya. Pokoknya beli robot pasti untung. Kadang-kadang nggak juga. Ya, apalagi tadi kan tenaga kerja di Indonesia masih relatif murah ya dibanding di luar negeri.
Makanya yang sering kali pakai di luar negeri itu yang udah pakai robot segala macam. Di Indonesia masih banyak yang masih pakai lebih milih pakai tenaga manusia. Tapi kalau udah yang tenaga manusianya mahal kayak di Singapura, di Jepang ya, itu mereka banyak pakai mesin dan robot. Nah, yang menarik, nggak usah jauh-jauh nih Pak Arjo, Mbak Devin. Di luar negeri saya lihat itu mesin apa eh aduh, yang misalnya kita beli Coca-Cola tinggal masukin duit apa? Oh, vending machine ya. Vending machine. Nah, vending machine itu di luar negeri itu kepake banget Bapak Ibu. Ya, sampai ke luar negeri itu ada di daerah-daerah tertentu di pinggir jalan ya, di sudut-sudut jalan vending machine semua. Ya tinggal beli minuman segala macam. Nah, yang aneh di Indonesia itu nggak laku vending machine. Ya, nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu di sini seberapa sering sih dalam waktu 1 bulan beli di atau menggunakan vending machine. Ayo, 1 bulan atau 1 tahun sekali, berapa kali sih kita pakai? Jarang ya. Benar. Seringkali kalau kita mau beli minum, beli segala macam, beli di mana? Toko kan kalau Diano kan banyak toko-toko kelontong gitu. Terus kalau di jalan pasti Alfamart, Indomart kita taunya kan. Iya, benar. Nah, ya, di Indonesia sebelum ada Indomaret dan Alfamart, kalau mau beli minum, ya, mau beli snack di mana, Mbak? Toko kelontong kan? Toko kelontong, ya. Kalau nggak ada toko kelontong gede, mau beli, Warung. nah, di warung-warung, ya. Warung katanya apa? Pinggir got sedikit, ya, gitu ya. Itu udah ada warung, gitu loh, dilayani, ya, diambilin, gitu loh. Nah, itulah yang membuat vending machine kurang laku. Vending machine mesti colok listrik gitu loh. Padahal nggak usah ada yang jagain. Itu contoh ya, salah satu di Indonesia karena tenaga kerjanya masih murah gitu loh dibanding di luar negeri. Makanya penggunaan mesin dan robot belum terlalu sebanyak di luar negeri. Begitu. Benar. Apalagi kalau soal yang katanya AI itu bakal ini apa ya, maksudnya menjadi pengganti manusia dan lain sebagainya. Kan itu melihat karakteristik dari wilayah itu sendiri ya. Kalau di Indonesia sendiri kan, mohon maaf ini, orang Indonesia kan suka kayak dengan pujian, suka dengan pelayanan. Nah, yang mana memang AI itu kalau kita baca, kita riset itu sebenarnya dia creative base gitu. Tapi kalau misalnya terkait soal pelayanan, soal oh iya ibu bagaimana dan sebagainya kayak abang-abang lambe dalam bahasa Jawanya. Itu kan kayaknya kalau dimasukkan ke robot kayak harus berapa kode ini yang dimasukkan. Kayak gitu nggak sih? Nah, betul. Pertama orang berpikir, oh nanti tenaga kerja yang kasar, semua itu bakal digantikan terlebih dahulu. Tapi yang tidak akan tergantikan adalah kreativitas manusia gitu ya. Nah, ternyata ketika AI berkembang, malah kebalikannya Bapak Ibu. Yang bisa diduplikasi sama mesin terlebih dahulu malah kreativitas manusia ya. Sekarang udah bisa ChatGPT ya, bisa nulis out segala macam. Wah, bagaimana nasib penulis gitu ya. Kemudian Midjourney dan lain-lain yang bisa bikin gambar makin hari makin bagus gitu ya. Bagaimana nasib fotografer dan pelukis misalnya gitu loh, dan desainer. Nah, sedangkan kebalikannya justru yang pakai tenaga hard skill gitu ya, tenaga keras gitu ya, malah kayaknya bakal digantikan belakangan. Kenapa? Karena lebih mahal beli robot kan dibanding beli tenaga, mohon maaf ya, tenaga kuli misalnya. Ya tenaga kuli di Indonesia cuma berapa puluh ribu gitu loh. Ya udahlah bayar kuli aja. Kalau beli robot mesti berapa ratus juta gitu kan. Ya berapa ribu kali itu gitu loh. Nah akhirnya makanya tenaga kasar malah itu katanya yang akan digantikan belakangan ya, karena lebih murah pakai tenaga manusia daripada robot. Sedangkan tenaga kreativitas yang manusia justru dibayar mahal ya, ketika digantikan dengan robot hanya bayar $20 per bulan bisa dapat ChatGPT 4 gitu ya. Itu yang malah akan tergantikan kan lebih murah jatuhnya daripada bayar orang untuk mikir. Ini robot yang disuruh mikir, lebih murah, lebih cepat, lebih akurat, lebih banyak ya, nggak pernah mut-mutan, lagi capek nggak mau mikir, enggak ya, ini robot gitu loh, ini AI. Oke, semoga ini sudah sangat terjawab ya Pak.
harusnya ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Nggak kerasa ini udah jam berapa ini? Setengah Sudah. 10, hampir setengah 10 ini. Oh enggak, belum. Jam 9:05, berarti masih ada waktu. Wih, oke, gak berasa Ini kan? saya memaksakan diri kayaknya, enggak. Oke, Bu Evelyn, silakan. Oke, mungkin mau tambahin satu aja ya, buat tadi yang minta tips. Saya bukan lagi promosi, tapi ini kenyataan. Teman-teman sering-sering ada di network, ya salah satunya adalah iCommunity. Karena ketika teman-teman visible dan teman-teman bisa dipercaya juga di network ya, ibaratnya kita mau mulai bisnis nih dan kita aktif di network nih, orang juga akan berpikir 2 kali teman-teman untuk misalnya, oh dia udah sering di network nih, jadi layanan dia itu pasti lebih terpercaya lah. Seenggaknya kalau dia macam-macam, social punishment itu lebih tinggi dan otomatis iCommunity salah satu tempatnya. Ini bukan saya promosi, bukan ya, tapi karena memang iCommunity bisa kasih solusi. Mungkin itu aja tambahannya sih. Thank you. Thank you, Pak. Saya nggak dibayar juga sama Pak Juanda, nggak. Nggak ada salam tempel ya, Bu Evelyn ya? Nggak ada. Memang pengalaman pribadi aja. Biar teman-teman terus aktif di iCommunity gitu. Apalagi jadi member pro. Bener. Karena memang di iCommunity sendiri itu banyak banget benefitnya Bapak Ibu. Maksudnya kayak saya base-nya di Surabaya dan akhirnya ada IBM di Surabaya juga atau iCommunity Business Matching di Surabaya yang ketemu banyak pebisnis di Surabaya. Nah, di situ saya juga belajar, di situ saya ketemu, di situ juga curhat lebih dekat lagi dan lebih detail lagi. Kayak tadi ceritanya Pak Paulus ada yang disembunyikan, padahal itu ada yang keren banget dan inspiring banget kayak gitu. Dan cuma ada di iCommunity. Bukan disembunyikan, lebih enak ceritanya pas ketemu. Bener. Ada yang pas lagi ketemu aja. Mungkin ada lagi terakhir pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Oke, belum ada pertanyaan. Mungkin ini Pak, kiat-kiat terakhir aja buat dari Pak Paulus buat yang baru memulai bisnisnya atau mungkin sekarang sudah memulai bisnisnya tapi lagi lelah ya kan. Saya ada kenal itu Pak, beliau membuka usaha donat dan dia membutuhkan percobaan 33 kali untuk menemukan benar-benar formulasi donat yang firm kayak gitu. Dan dia kan dan itu membutuhkan pasti waktu, tenaga, of course, terus kehilangan, of course ya Pak ya, kan membutuhkan uang untuk produksi itu dan dia juga selama 33 kali itu dia kehilangan banyak juga. Tapi setelahnya yang sudah jadi alhamdulillahnya ada di mana-mana kayak gitu. Nah, mungkin gimana Pak buat tips biar kita yang lagi lelah itu dari Pak Paulus? Ya betul, banyak contohnya tadi ya, di bisnis donat, kemudian KFC juga kita pernah dengar kan ya, dia berulang kali nawarin resepnya kagak ada yang terima gitu loh, sampai akhirnya ada yang terima. Yang donat tadi kan 33 kali dia coba, ya udah berapa kilo tepung tuh, udah berapa kilo gula yang habis, tapi toh dia tetap coba. Nah, itulah yang membedakan ya, jangan-jangan ada yang berhenti di angka 30 atau 31 misalnya, ya dia nggak jadi. Kalau Colonel Sanders nggak nawarin sampai akhirnya berhasil, ya akhirnya juga dia nggak juga berhasil. Seperti sekarang hampir ke seluruh dunia, sampai ke Surabaya ya, sampai ke Sidoarjo juga ada KFC gitu loh. Padahal itu dari Kentucky loh, kota Kentucky Amerika, kok bisa nyampe gitu kan. Nah, begitu juga penulis Harry Potter tuh ya, J.K. Rowling itu juga sama, tulisan dia udah ditolak sama banyak penerbit sampai akhirnya baru diterima. Coba dia menyerah sebelum itu, ya dia nggak jadi salah satu penulis terkaya di dunia gitu loh. Nah jadi untuk Bapak Ibu yang sedang pengen jadi pengusaha ataupun sudah jadi pengusaha, ya mungkin lagi dalam pergumulan misalnya, masukan dari saya adalah yang pertama, pertajam visi sih. Jadi sebenarnya kita mau bawa perahu bisnis kita, ya kendaraan bisnis ini kita kemana? Ya, apa tujuan kita yang tadi ya,
why-nya apa, kenapa sih kita mau mulai bisnis ini, atau kita sudah mulai bisnis, benarkah kita mau terus lanjutkan ya, why-nya harus kuat. Ya kalau kayak berpasangan gitu kan ya, kasih yang mula-mula gitu ya. Awal kali kita suka kenapa sih, awal kali mau mulai hubungannya kenapa sih. Nah itulah yang jadi menguatkan kita ya ketika di saat-saat mau memulai ataupun lagi dalam kondisi pergumulan untuk terus bertahan bahkan untuk terus melangkah. Itu yang ke satu. Jadi pertajam visi, pertajam why-nya. Terus yang kedua ya namanya bisnis ya, kita harus siap juga agile, bermanuver, bergerak lincah ya, apalagi di tengah-tengah kondisi di dunia yang sedang berubah dengan luar biasa. Ya, kemampuan itu jadi penting. Jangan begitu-begitu aja ya. Saya lihat banyak pengusaha udah mentok ya diem aja gitu loh ya, di situ-situ aja maksudnya. Padahal kalau kayak semut gitu ya, dia kalau jalan tiba-tiba ada batu gitu ya, ya dia memutar ke kiri, kalau nggak memutar kanan, kalau nggak dia naik ke atas, kalau nggak dia menggali ke bawah gitu loh. Yang penting dia maju. Ya pernah lihat semut bengong terus-terusan 5 menit gitu, 10 menit pernah? Gak mungkin deh, pasti. Nggak mungkin kan, pasti dia jalan gitu loh. Kita tetesin air dia muter gitu ya. Kita tutup pakai tangan kita dia nyari lagi ya. Kalau nggak dia mundur lagi. Apapun yang dilakukan cari terus jalan. Ya, jadi yang kedua terus lincah mencari jalan. Ya belum 33 kali donat tadi ya belum sukses ya terus aja gitu ya. Aduh Pak sakit, aduh Pak modalnya kurang. Ya cari modalnya gitu loh. Belum ketemu jalannya, ya cari lagi jalannya. Belum ketemu orangnya, ya cari lagi orangnya gitu loh. Nah tapi untuk bisa melakukan nomor 2 ini kan mesti lihat nomor 1 tadi. Ya emang kamu melakukan ini buat apa sih gitu loh. Harus strong. Kalau alasannya lemah, ya maka hasilnya juga kitanya lemah gitu loh Bapak Ibu ya. Tapi kalau itunya strong, maka kita akan terus cari jalan. Ya kayak Bapak Ibu dulu pas masa pacaran ya, kalau mau ketemu ya katanya walaupun gunung tinggi akan kudaki ya, walau samudra luas akan kurenangi, kan begitu. Ya kenapa? Karena punya strong why-nya, yaitu pasangan kita ya, yang kita mau ketemu. Seperti Oke, terima kasih banyak Pak Paulus atas insight-nya malam hari ini. Akhirnya keturutan ya narasumbernya Pak Paulus malam hari ini. Ditunggu lagi Bapak kontennya, apalagi yang Pak Paulus berkacamata. Saya selalu melihatnya. oh ditunggu Ada. lagi ya. Iya, ada di IG-nya Pak Paulus ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang udah hadir malam hari ini. Nah, kebetulan karena share screen saya nggak bisa ini, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi saya jelasin, tetap akan menjelaskan tentang iCommunity ya Bapak Ibu ya, meskipun tanpa gambar gitu. Jadi kenapa sih Bapak Ibu harus join iCommunity? Mungkin tadi ada yang baru, ada Kak Gatri ya? Itu Kak Ida Ayu tadi dari Lombok mungkin baru tahu iCommunity ini apa sih kayak gitu dari teman-teman dulu. Wah nggak apa-apa, ini Devin jelasin lagi tentang iCommunity itu apa. Oke, kenapa sih kok harus join iCommunity? Biasanya nih, sebagian besar para pebisnis dan profesional itu punya banyak problem. Misalnya kayak kesulitan cari relasi, bingung ini harus gimana memperkenalkan produk, mau punya produk baru tapi bingung. Nah, terus nggak tahu cara memulai komunikasi dengan para pebisnis dan profesional itu seperti apa. Bisa juga Bapak Ibu sudah join di kayak seminar, seminar motivasi, workshop dan lain sebagainya, tapi masih stuck gitu-gitu aja. Nah, mungkin Bapak Ibu belum coba nih cara yang satu ini bersama iCommunity, yaitu platform komunitas bagi para pebisnis dan profesional untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Nah, ada 3 alasan penting loh kenapa Bapak Ibu harus join di iCommunity. Yang pertama ada valuable community-nya, yaitu
ada akses networking, akses learning, dan juga contributing. Dan yang kedua, quality leads. Nah, leads-nya ke apa aja sih? Ada ke customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga, biayanya low cost. Nah, ini yang paling disukai oleh Bapak Ibu ya, biasanya buat yang baru-baru, untuk biar tahu lebih lanjut tentang iCommunity, karena iCommunity ini nggak perlu biaya iklan. Bahkan Bapak Ibu bisnisnya bisa kami iklankan loh di Videotron seluruh Indonesia kalau Bapak Ibu mau. Nah, ada word of mouth dan juga banyak konten freemium untuk upgrade skills bersama. Contohnya kayak iCommunity Level Up Club pada malam hari ini. Nah, ada berbagai macam program di iCommunity ini. Seperti yang saya bilang tadi, iCommunity bukan tempat komunitas yang cuma kongko-kongko aja udah enggak. No, tapi kita punya berbagai macam program yang sangat benefit gitu. Yang pertama, ada iCommunity Level Up Club malam hari ini. Biasanya kalau malam hari ini ngobrolinnya soal entrepreneurship mindset ya. Minggu depan bisa soal properti, bisa soal komunikasi, juga bisa tentang leadership, bahkan sampai ke pegawai itu gimana sih maintaining-nya, itu gimana, itu juga ada loh Bapak Ibu. Jadi terus update aja di media sosial kami. Nah, yang kedua ada iCommunity Business Matching. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah pertemuan atau bertemunya para pengusaha dan profesional, tapi dalam skala grup yang lebih kecil. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di iCommunity Business Matching-nya itu cuma 10 orang gitu, ya memang sengaja. Kenapa? Karena biar ngobrolnya itu lebih private, biar ngobrolnya lebih tahu satu sama lain. Kalau bareng-bareng kan kayak semua orang ngomong, nanti pasti ada yang, wah aku nggak tahu deh ngomong apa, malu atau gimana, kayak gitu ya. Nah, kalau iCommunity Business Matching enggak, jadi dia memang small group gitu. Nah, tersedia online dan juga offline. Nah, online-nya tahu di mana? Bisa cek di website kami iCommunity.id ya, bisa dicek di situ. Jadi kalau belum bisa datang, nah kalau offline juga bisa. Nah, pasti bilangnya kayak di Jakarta aja ini pasti. Enggak cuma di Jakarta aja iCommunity Business Matching ini. Ada di berbagai macam di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya ada Medan, ada Bali, ada Jakarta, ada Semarang, ada Malang, ada Batu, ada Surabaya. Jadi macam-macam. Di mana taunya? Of course di media sosialnya iCommunity. Jadi Bapak Ibu yang belum follow nih, wajib banget follow media sosialnya iCommunity. Nah, yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting. iCommunity one-on-one meeting ini iCommunity one-on-one meeting ini jadi pertemuan, kalau sudah tadi ngobrolin soal ketemu ya di small group itu tadi, ini lebih private lagi kayak gitu. Terus ada iCommunity Refer a Business, itu juga ada. Nah, ada berbagai macam cara untuk program-program di iCommunity. Next, ada sosial medianya iCommunity. Nah, sosial medianya iCommunity ini ada di Instagram ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cari aja iCommunity Official, itu udah ada itu bisnis kami. Media sosial kami. Jadi semua informasi baik IBM, baik ALC minggu depan apa, itu udah bisa dilihat di media sosialnya iCommunity. Nah, next itu websitenya iCommunity. Jadi nah ini ada fitur yang menarik di websitenya iCommunity. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nyari ya, misalnya kayak CEO gitu, ada nggak ya CEO di iCommunity yang tergabung dalam iCommunity ini, Bapak Ibu bisa search di situ. Atau kalau misalnya mau nyari yang partner bisnisnya F&B gitu, bisa dicari juga di situ kategorinya. Jadi sangat menarik sekali. Nah, bisa cek di situ, dan juga ada YouTube-nya iCommunity. Nah, YouTube-nya iCommunity ini apa sih? Jadi kalau Bapak Ibu tadi ketinggalan, wah tadi ketemu Pak Paulusnya cuma setengahnya, gimana nih yang depan-depan tadi ngobrolin apa ya? Nah, itu bisa dicek di YouTube-nya iCommunity. Kayak gitu. Oke, sekian tentang iCommunity Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Paulus. Malam hari ini sangat menarik sekali. Terima kasih Mbak Devin, Bapak Ibu. Semoga tidak sungkan-sungkan. Terima kasih banyak. Oh ya, kalau boleh foto dulu ya Pak Paulus ya. Jadi sebelum ini kita foto dulu. Boleh. Oke, kita foto-foto. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ke kamera semuanya, boleh dinyalakan. Pak Paulus fotonya nggak pakai kacamata hitam. Iya, nanti saya pakai ini. Mau saya pakai. Pakai
dong, biar cool. It's a brand. Bener-bener brandingnya Pak Paulus adalah yang kacamata hitam itu pokoknya. Oke, siapa yang mau screenshot? Oke, boleh? Lagi nunggu ini pakai kacamata hitam dulu katanya. Oh. Oke, nih muncul. Screenshot 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak. Boleh bilang terima kasih kepada Pak Paulus atas ini sharingnya malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ko Paulus. Thank you. Sukses-sukses, sehat-sehat, bahagia-bahagia. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu, maju terus Bu Evelyn. Oke, saya end all Maju ya. Anda. 3, Thank you. 2, 1, bye-bye.